Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Alhamdulillah wa sekalian di malam hari ini dengan izin Allah kita bisa dipertemukan kembali ya dalam pembelajaran madrasah ya Tafakuh Fiddin Markas Al-Itqan di kajian Sirah Nabawiyah membahas matan ya atau nazom Urjuzah Mi'iyah itu 100 bait Bihali Ashrafil Bariyah tentang keadaan ataupun kisah sejarah ya manusia yang paling utama itu Nabi Muhammad SAW. Di pertemuan yang kelima ya sebelumnya kita sudah membahas ataupun menyelesaikan tentang periode dakwah di Mekah selama 13 tahun. Ya, walaupun masanya panjang, ya sebetulnya peristiwanya tidak terlalu banyak kalau periode Mekah itu. Ya, beda dengan periode Madinah, walaupun masanya pendek, 10 tahun ya, tapi peristiwanya sangat banyak. Nah, sebelumnya sudah kita bahas tentang hijrahnya para sahabat Nabi ya. Dan kita akan lanjutkan kepada hijrahnya Rasulullah SAW. Ya, jadi sebenarnya peristiwa hijrah itu kan sudah masuk di periode Madinah sebenarnya, jadi tahun 1 ya. Jadi sudah masuk tahun 1 Hijriah. Karena mulainya hijrah itu adalah setelah musim haji itu ya, pokoknya setelah para sahabat dari Madinah yang sudah masuk Islam itu berbayat di Bayat Aqabah yang kedua ya, yaitu di tahun 13 ya kenabian. Nah, maka setelah itu sudah mulai ya berhijrah karena di antara isi bayatnya itu adalah ya mereka siap apabila Rasulullah SAW ya dan para sahabat itu hijrah ke Madinah. Nah, maka dengan sahabat di Madinah atau kaum Ansor ya, mereka sudah berbayat menyatakan kesiapan untuk menerima ya orang-orang yang berhijrah ya, maka mulailah hijrah. Setelah itu ya, walaupun tentu para sahabat hijrahnya itu secara berangsur-angsur dan secara sembunyi-sembunyi ya, karena orang-orang kafir ya tentu tidak mengizinkan bahwa kaum muslimin itu bisa keluar dari Mekah. Ya, ini kan di bait sebelumnya ya sampai 41. Nah, ini kan sudah mengisahkan tentang hijrah. Ya min thaibatin fabayu tsumma hajar makata yaumal isnaini min syahri Safar. Walaupun yang lebih tepat hari Senin itu ya hari Senin ini hijrahnya Rasul itu sudah masuk tanggal 1 Rabiul Awal ya. Sudah masuk tanggal 1 Rabiul Awal. Nanti kita akan jelaskan lagi ya lebih rinci tentang hijrahnya Rasulullah SAW. Ya faja atau ibadah ridho yakina ya inkam malah salata wal khamsina. Jadi mendatangi Taibah ya, Taibah itu maksudnya Madinah ya.
dengan ridho dan keyakinan ya di mana beliau telah menyempurnakan, maksudnya usianya 53 tahun ya fi yaumil isnain, ya pada hari Senin itu tiba di apa namanya Madinahnya itu wada mafiha asrosinin ya, dan beliau menetap di sana selama 10 tahun kamalat nakiha secara sempurna ya, maksudnya 10 tahun penuh yang akan kita ceritakan ya, maksudnya dalam 10 tahun itu ngapain aja Rasulullah di Madinah. Nah, itulah nanti yang akan diceritakan ya. Nah, ini kan ketika sampai di Madinah di bait ke-42, ya ini dikasih judul Ahdasus Sana Al-Ula Badal Hijrah, peristiwa-peristiwa tahun pertama setelah hijrah. Ya, maksudnya sudah masuk masa Hijriah, sudah mulai dihitung tahun Hijriah. Ya, Akmal kita bacakan aja dulu ya bait ke-42 ya. Akmal fil ula ya salat al-hadari min ba'di ma jama'a fasma khobari. Beliau menyempurnakan di tahun pertama. Ula ini maksudnya tahun pertama sholat apa namanya mukim ya, lawan dari safar. Setelah beliau apa namanya menjama ya, maksudnya dalam perjalanan itu. Ya, beliau menjama ketika sudah sampai. Nah, karena memang tujuannya adalah untuk bermukim di Madinah ya sudah. Berarti kan posisinya sebagai mukim bukan lagi musafir. Pasma hobari ya, maka dengarkanlah beritaku ya, ceritaku. Suma banal masjid fi Kuba, kemudian membangun masjid di Kuba, wa masjid al Madinah al Gharra, dan masjid Madinah ya yang bercahaya ya. Atau disebut juga Madinah al Munawwar. Suma bana min haulihi masakina, kemudian beliau membangun di sekitarnya tempat tinggalnya. Suma ata min ba'du fi hadis sana. Kemudian datang setelah itu di tahun ini aqallu min nisbil ladina safaru, ya kurang dari setengah. Ya, kurang dari setengah yang telah safar ila biladil hubsi, ke negeri Habasyah ya, itu hijrah ke Habasyah itu ya di tahun 5 kenabian. Itu datang ya karena memang mengetahui kan kabar Rasul sudah hijrah ke Madinah. Karena kan di antara sebab mereka hijrah ke Habasyah itu ya untuk berlindung kan dari siksaan orang-orang kafir Quraisy di Mekah. Nah, sekarang Rasul sudah punya tempat ya yang aman di Madinah ya, sehingga ada sebagian yang pulang. Hina hajaru ya ketika mereka berhijrah, wa fi akhu asyraful akhyari, dan di padanya ini hinya ini kembali kemana ya? Wa fihi mungkin ke masjid ya, ke wa fihi, dan di masjid itu ya, ataupun kalau ke sana itu kan mu'anas ini nggak cocok ya, atau ke Madinah juga nggak cocok, Madinah kan mu'anas ya. Wa fihi, dan di masjid ini akho ya, Rasul Ashraful Ahyar, manusia yang paling mulia, yang terbaik itu mempersaudarakan bainal muhajirina wal ansor, antara muhajirin dan ansor. Summa bana bibnati khairi sahbihi, kemudian beliau tinggal bersama, bana di sini maksudnya tinggal bersama putri sahabat terbaik itu Abu Bakar, maksudnya Aisyah. Ya, jadi tinggal serumah itu ketika telah hijrah ke Madinah. Nah, karena sebelumnya sudah menikah di Mekah itu ya, ketika usianya baru 6 tahun kan. Ketika hijrah sudah usia 9 tahun. Nah, itu mulai tinggal serumah ya. Wasyara al-adzan faqtadibihi, dan mensyariatkan azan, maka teladanilah eh, beliau ya. Nah, ini kisah hijrah ini perlu kita bahas ya, untuk panduannya bisa dilihat.
di buku yang sudah saya tulis ya, ringkasan Sirah Nabawiyah, di meringkas peristiwa-peristiwa penting ya dalam sirah dengan bahasa yang insya Allah dimudahkan. Nah, kita akan bahas tentang bagaimana perjalanan hijrah Rasulullah SAW ya. Di sini saya buat poin-poin judulnya. Yang pertama itu rencana ya kaum kafir. Nah, ini kan ini sudah diceritakan di pertemuan sebelumnya, orang-orang kafir itu berkumpul di Darun Nadwa itu ya. Yang datang seorang kakek tua yang merupakan jelmaan iblis, ya yaitu pada hari Kamis 26 Safar tahun 1 Hijriah. Ya, jadi 26 ini udah akhir Safar ya, 26 Safar tahun 1 Hijriah. Nah, ini kan mereka membicarakan, memusyawarahkan bagaimana ya, menghentikan Nabi Muhammad ini. Gak ada yang mengusulkan apa diusir, nah itu nanti ditolak oleh kakek tua itu. Kalau diusir ya nanti gampang saja dia menyebarkan dakwah lagi di situ. Ya kan, kalau di penjara ditangkap juga akan dibebaskan oleh para sahabat. Ya akhirnya kan diusulkan oleh Abu Jahal dan disetujui oleh kakek tua ini adalah agar dikirim dari setiap kabir itu seorang pemuda yang gagah yang nantinya akan membunuh secara bersama-sama Rasulullah, dan Abu Jahal sendiri turun memimpin operasi tersebut ya. Maka di malam hari itu kan dikepung rumah beliau itu. Nah, disitulah Allah memberikan pertolongan ya. Beliau keluar tuh tanpa dilihat ya, sebagaimana diabadikan surat Yasin ya ayat 9. Jangan min baini aidihim sada wa min khalfihim sada faksainahum fahum la yubsirun kan gitu. Tidak ngelihat sampai Rasul naruh butiran pasir ya di kepala mereka itu. Sampai nanti eh, sudah apa menjelang subuh ya mereka baru sadar bahwa Rasul sudah keluar, dan yang di tempat tidur itu kan adalah Ali ya yang disuruh oleh Rasul pakai selimut hijau ya dari Yaman milik beliau. Nah, Rasul itu kan menemui Abu Bakar. Nah, Abu Bakar ini belum hijrah. Jadi memang sengaja oleh Rasul itu ditahan, jangan dulu hijrah. Nanti ini akan menemani Rasulullah. Nah, inilah kemuliaan Abu Bakar ya, mana menjadi sahabat ya yang menemani hijrah Rasulullah. Dan juga segala halnya itu juga disiapkan oleh Abu Bakar dalam hijrahnya Rasul itu. Jadi hari Kamis tadi apa namanya siangnya ya. Nah, lalu malamnya itu sudah masuk tanggal 27 Safar ya, Safar. Nah, maka Rasul keluar ya menemui Abu Bakar. Nah, itu kan langsung menuju ke Gua Sur ya. Tapi apa namanya? Melalui jalur ya yang tidak biasa ya dilalui, itu dari arah Selatan Mekah ya yang mengarah ke Yaman. Nah, tinggal dulu ya singgah di Gua Sur itu selama 3 hari ya, yaitu atau 3 malam ya, malam Jumat, malam Sabtu dan malam Ahad. Di 3 hari di apa Gua Sur itu. Nah, disitulah ya bagaimana kisah Abu Bakar sangat melindungi Rasulullah ya, sebelum masuk tuh dibersihkan, dirapikan dulu gitu ya oleh Abu Bakar itu sampai ditutup lubang-lubang binatang yang ada di situ. Ya sampai ketika Rasul apa tidur ya di pangkuan Abu Bakar ya, ada satu lubang yang belum tertutup, ditutupi oleh tangannya, ternyata tersengat oleh binatang sampai kesakitan ya, tidak mau mengganggu Rasul sedang tidur di pangkuannya. Ya dia tahan sampai keluar air mata dan menetes di pipi Rasul.
sehingga membuat Rasul bangun dan yang lukanya itu diludahi oleh Rasul dan sembuh ya, kembali seperti semula. Ya, bahkan kan yang menyiapkan makanannya itu semua Abu Bakar dan keluarganya ya. Yang memasaknya itu putri Abu Bakar, itu Asma ya, binti Abu Bakar. Kemudian yang menjadi mata-mata mencari informasi itu Abdullah ya, anaknya Abu Bakar. Kemudian juga apa namanya, pembantunya Abu Bakar yang bernama Amir bin Fuhairo itu disuruh untuk mengembalakan kambing-kambingnya di dekat Gua Sur agar bisa diambil ya susunya dan bisa menghilangkan jejak kaki Abdullah itu. Ya, karena Abdullah itu kan di malam hari itu datang ke Rasul, ya, di pagi harinya sudah berada lagi di tengah-tengah orang-orang kafir Quraisy. Ya, lalu disiapkan dua untanya itu oleh Abu Bakar yang terbaik. Jadi memang Abu Bakar ini membiayai ya hijrahnya Rasulullah SAW. Jadi membantu ya sehingga dia mendapat kemuliaan ya. Makanya diabadikan di surat di Al-Qur'an di surat At-Taubah gitu ya. Qala li sahibihi gitu. Ingatlah ketika apa namanya, Rasulullah SAW berkata kepada sahabatnya, ya kan maksudnya Abu Bakar, idhuma fil ghor, ya. Ketika keduanya di dalam gua, ya maksudnya gua, la tahzan innallaha ma'ana, janganlah bersedih, sungguhnya Allah bersama kita. Itu kan ketika orang-orang kafir itu yang mencari apa namanya, dibuat sayembara ya, siapa yang menemukan Nabi Muhammad dia akan diberi 100 unta. Ya, sampai orang-orang sudah dekat itu kaki-kaki itu udah kelihatan dari Gua Sur itu. Ya, kalaulah mereka melihat ke bawah ya, menengahkan kepala itu kelihatan. Nah, disitulah Abu Bakar sedih. Yang Abu Bakar sedihkan itu Rasulullah, bukan terhadap dia. Kalau dia nggak apa-apa, nggak masalah kata Abu Bakar. Ya, sedangkan ini Rasul ini yang akan menyampaikan wahyu dari Allah ya untuk kebaikan, kemaslahatan, rahmat bagi seluruh alam. Jadi Abu Bakar itu sedih itu karena mengkhawatirkan Rasul. Maka Rasul mengatakan la tahzan, jangan bersedih. Sungguhnya Allah bersama kita ya. Kemudian juga kemuliaan putrinya tadi ya, Asma ya binti Abu Bakar, menyiapkan makanan sampai ketika mau pergi tidak ada tali ya, lalu mengambil ikat pinggangnya dibelah dua, lalu dibuat tali ya untuk diikat di tunggangan ya Rasulullah agar membawa bekal makanan. Nah, karena itulah ya Asma itu digelari oleh Rasulullah sebagai Zatu Nitokoin, perempuan yang memiliki dua ikat pinggang. Karena tadi dibelah itu. Ya, ini merupakan apa namanya, keistimewaan ya dari Asma binti Abi Bakar. Nah, itu setelah 3 hari di Gua Sur itu maka berangkatlah pada malam Seninnya. Jadi memang sembunyi-sembunyi di malam hari gitu ya berangkatnya itu karena supaya tidak ketahuan oleh orang-orang kafir Quraisy. Nah, itu sudah masuk tanggal 1 Rabiul Awal. Ya, berdua berangkat ya bersama Abu Bakar, dan Abu Bakar juga menyuruh Abdullah bin Uraikid membawa ya 2 ekor untanya untuk dijadikan kendaraan. Ya, meskipun ia kafir tapi dapat dipercaya. Jadi Abdullah bin Uraikid ini tidak masuk Islam, cuman dia dipercaya untuk menunjuk sebagai penunjuk jalan. Nah, di perjalanan ya ada kisah-kisah yang menarik juga ya di perjalanan itu. Dan nanti tiba di Kuba itu tanggal 8, jadi sekitar seminggu perjalanan. Ya, tiba di Kuba itu tanggal 8 Rabiul Awal, hari Senin juga ya, makanya tadi dikatakan di dalam bait juga pada hari Senin, ya kan?
Wa fi yaumil isnain wa damu fiha asyra sinin. Nah, di sini ada beberapa poin ya yang menarik yang saya ringkaskan dalam perjalanan hijrah Rasul. Ya, yang pertama mereka berdua berjalan non-stop ya sampai tengah hari ya sama apa tentu dengan penunjuk jalan tadi nih. Hingga tiba di batu besar yang di sampingnya bisa digunakan untuk berteduh. Nah, Abu Bakar membersihkan lalu mempersilahkan Rasul untuk tidur. Saat Rasul tidur, datanglah seorang penggembala dari Madinah yang hendak berteduh. Abu Bakar meminta izin untuk memerah susu kambingnya. Ya, penggembala itu memerahkan ya susunya, sedangkan Abu Bakar menyiapkan air untuk minum dan wudhu. Ketika Rasul bangun, susu yang dicampur dengan air ya agar dingin itu disuguhkan kepada Rasul, lalu melanjutkan perjalanan. Ini kan sebenarnya apa namanya kambingnya itu kalau tidak salah yang sudah tidak keluar susu, tapi apa dengan kemujizatan ya dari Rasulullah itu bisa mengeluarkannya air susu. Nah, yang kedua biasanya Abu Bakar membonceng di belakang ya ketika ada orang yang kenal dengan Abu Bakar, ia menanyakan ya orang di depannya. Nah, ini kan supaya tidak curiga karena memang orang-orang juga yang dilewati itu tidak kenal juga kan dengan Nabi Muhammad. Karena memang jalurnya jalur asing kan. Nah, ketika orang itu bertanya, nah Abu Bakar tuh menjawabnya tidak secara jelas. Karena kalau dijawab jelas ya bahaya, membahayakan. Karena kan ini sedang diburu ini. Nah, maka Abu Bakar menggunakan bahasa kiasan. Ya, inilah kalau yang dalam ilmu balaghah itu disebut tauriah. Ya, jadi menyebutkan suatu kata yang memiliki makna dekat dan makna jauh. Ya, tapi maksudnya mana jauhnya. Ya, mana jauh. Nah, sedangkan orang yang mendengar kan dikira mananya mana dekat gitu. Yaitu ketika ditanya ya oleh orang, Abu Bakar menjawab dia adalah yang menunjukkan jalan kepadaku. Jadi penunjuk jalan. Jadi orang kan menyangka oh cuma penunjuk jalan gitu. Padahal maksud Abu Bakar ya penunjuk jalan kebenaran gitu. Penunjuk jalan kebenaran ya Rasulullah SAW. Iya nggak mungkin kan Rasul apa Abu Bakar merendahkan Rasul kan cuma sebagai petunjuk dalam perjalanan kan tidak. Itu ya. Nah ini adalah untuk menjaga orang supaya tidak curiga. Gitu ya. Lalu ada juga kisah dihampiri oleh Suraqah bin Malik yang hendak menangkap nih ketika dia kan tergiur ya dengan hadiah 100 unta itu. Nah, tapi Suraqah bin Malik ini ketika mendekat dia terjatuh, bangun lagi, lalu kudanya jatuh lagi, tidak bisa bangun ya sampai apa kaki depannya itu terperosok ya ke pasir dan debu mengepul di atasnya. Nah, dari situlah Suraqah merasa takut bahwa dia tidak akan berhasil ya untuk mendekat kepada Rasulullah. Ya, akhirnya dia memohon pertolongan kepada Rasulullah agar jangan tidak diapa-apakan. Ya, lalu Rasul menanyakan tentang maksud kedatangannya, ia menjawab bahwa ia menginginkan hadiah. Ya, nah kemudian Suraqah menawarkan harta agar dapat memberi keamanan kepadanya, ya namun Rasul tidak memperdulikannya, selain hanya agar merahasiakan perjalanannya. Jadi Rasul hanya meminta agar merahasiakan perjalanan Rasul. Nah, Suraqah meminta bukti akan keamanan dirinya, maka Rasul menyuruh Amir bin Fuhairah menulis di secarik kulit tentang keamanan dirinya. Nah, Rasul juga menjanjikan kepadanya akan memberinya 2 gelang Kisra Persia. Nah, ini juga diantara bukti ya kenabian ya kebenaran Nabi Muhammad SAW itu. Pada saat itu Rasul menjanjikan kepada Suraqah ya sebagai imbalannya, balasannya atau hadiahnya adalah
akan diberikan 2 gelang Kisra atau Raja Persia. Ya kalau orang yang nggak punya iman yang mendengar ketika itu ya mungkin merasa mustahil gitu ya. Musuh di depan aja belum dihadapi gitu kan, baru terusir ya dari Mekah ke Madinah. Ya ini mau menaklukkan Persia yang itu kerajaan besar. Ya, tapi janji Rasul itu benar ya, pasti benar. Nah, itu kan nanti terbukti di zaman kekhalifahan Umar bin Khattab. Nah, ini juga kan menjadi kabar bahwa ya Suroko akan hidup di masa itu kan gitu ya. Suroko akan tetap hidup. Ya, kemudian juga akan ditaklukkan Persia dan akan diambil gelangnya itu sebagai ghanimah ya. Gitu ya. Dan Suraka tentu dia masuk Islam ya. Nah, dan ketika di zaman Umar itu kemudian ketika Persia ditaklukkan membawa harta rampasan ya ghanimah yang banyak. Lalu dibawalah ada gelang Kisra Persia itu. Ketika Umar melihatnya teringat kepada apa yang dikatakan oleh Rasulullah lalu mencari mana Suraka dan diberikan kepada Suraka 2 gelang itu. Jadi terbukti apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu. Ya, kemudian juga singgah di tenda Ummu Ma'bad ya. Dia seorang wanita tua yang sabar dan tekun. Ia juga dermawan selalu memberi makan dan minum kepada orang yang lewat. Namun saat itu pecekik tidak bisa memberi apa-apa. Beliau minta izin. Nah ini yang memerah susu kambingnya itu ya, yang tidak mengeluarkan susu. Ini kisah yang ini sebetulnya ya, bukan yang tadi. Kisah yang milik Ummu Ma'bad itu. Ya, jadi kambing tidak lagi mengeluarkan susu, tapi dengan izin Allah ya oleh Rasul itu diusap ya dan keluar ya susunya itu sehingga bisa diminum bahkan Muba'ban pun mendapatkan ya bagian. Ketika suaminya ya Ummu Ma'bad pulang ya kaget dengan adanya susu lalu Ummu Ma'bad menjelaskan akan datangnya seorang lelaki yang mulia ya kemudian menjelaskan ciri-cirinya dengan detail. Nah ini juga yang dikatakan oleh Ummu Ma'bad itu diantara yang menjelaskan ciri-ciri Rasul ya ciri-ciri fisik yang cukup detail. Ya tentang ciri fisik Nabi Muhammad. Nah, kemudian beliau juga bertemu dengan Abu Buraidah bersama 70 orang kaumnya dari Bani Saham yang ingin menangkap beliau, tapi setelah ia berbincang dengan beliau, dengan Rasulullah, ia malah masuk Islam, yang kemudian diikuti oleh seluruh kaumnya. Ini Abu Buraidah ya. Beliau juga bertemu dengan Zubair yang baru pulang dari Syam bersama kafilah dagangnya, ya Zubair bin Awam. Ia kemudian memberikan baju putih kepada beliau dan Abu Bakar. Nah, baru tibalah di Kuba ya. Jadi setelah seminggu perjalanan, tiba di Kuba hari Senin tanggal 8 Rabiul Awal tahun 1 Hijriah, bertepatan dengan 23 September 622 Masehi. Nah, beliau menetap di sana selama 4 hari di rumah Kulsum bin Hadam. Ya, dan membangun Masjid Kuba. Ya, Kulsum bin Hadam ini masih terhitung apa keluarga beliau ya. Nah, yang merupakan masjid pertama kali dibangun di atas ketakwaan ya seperti di surat apa Taubah itu ya. Nah, Masjidun Usisa ala Taqwa. Nah, itu kan maksudnya Masjid Kuba. Nah, Ali bin Abi Thalib menyusul Rasul di Kuba. Nah, karena kan tadi Ali disuruh diam kan di tempat tidur Rasul. Ya, bahkan kan sempat juga mendapat persekusi gitu ya dari orang-orang kafir. Nah, setelah itu kan dia berusaha untuk menyusul. Nah, ketika Rasul di Kuba, nah itu Ali menyusul di situ. Bahkan Ali itu dengan berjalan kaki ya, setelah ia tinggal di Mekah selama 3 hari. Ya, 3 hari lalu berangkat berjalan kaki. Eh, Selama 3 hari itu juga ditugaskan juga Ali itu untuk mengembalikan amanat. Ya, maksudnya titipan-titipan. Nah, ini kan menariknya Rasul itu kan orang yang sangat dipercaya, sangat amanah. Orang-orang kafir pun masih nitip itu barang-barangnya ke Nabi.
Ya, nah ketika hijrah itu dikembalikan ke ya apa, pemilik-pemiliknya itu. Bagaimana orang yang amanah yang seperti ini malah kemudian dimusuhi gitu ya oleh mereka. Nah, hari Jumat 12 Rabiul Awal beliau melanjutkan perjalanan. Jadi setelah di Kuba itu ya, beliau melanjutkan perjalanan. Nah, di tengah perjalanan beliau sholat Jumat di tempat Bani Salim bin Auf yang jumlahnya 100 orang. Ya, nah di situ disinilah awal disyariatkan khutbah Jumat. Meski sholat Jumatnya sendiri telah diizinkan oleh Rasulullah untuk dilakukan oleh Mus'ab bin Umair sejak ia diutus berdakwah ke Madinah bersama orang-orang Muslim di sana. Jadi udah pernah diizinkan, cuman untuk khutbahnya yaitu pertama kali oleh Rasul perjalanan ini. Ya. Nah, tiba di Madinah ya setelah sholat Jumat beliau tiba di Madinah. Sejak saat itu nama Yasrib diganti dengan Madinah. Madinah itu Madinatul Rasul, kota Rasul. Disingkat menjadi Madinah. Nah, ketika Rasul akan datang itu kan penduduk Madinah sudah menanti ya, sudah apa namanya menanti-nanti ya untuk menyambut kedatangan Rasul. Setiap pagi mereka naik ke tempat yang tinggi untuk melihat Rasulullah. Ya, sampai yang pertama kali melihat adalah orang Yahudi. Ia mengatakan itu kakek kalian yang kalian tunggu-tunggu. Orang Yahudi. Padahal mereka sangat kenal kepada Nabi Muhammad, tapi gengsi tidak mau beriman, ya dengki. Awalnya mereka belum tahu manakah Rasulullah ya di antara dua orang. Setelah Abu Bakar memayungi Rasulullah dengan kainnya dari terik matahari, mereka tahu bahwa yang dipayungi itu adalah Rasulullah. Ada riwayat ya yang menyebutkan mereka menyenandungkan syair itu yang Tola al-Badr itu kan apa namanya para penduduk Madinah itu yang menyenandungkan syair menyambut kedatangan Rasulullah. Tola al-Badru alaina telah datang bulan purnama ya maksudnya kan Rasulullah kepada kami Saniyati dari arah Saniyatil Wada karena memang arah perjalanan beliau itu ke arah Saniyatul Wada nama tempat. Wajib bersyukur alaini kita wajib bersyukur. Mada'a lillahi dengan doa kepada Allah semata. Ayuhal mab'usu minna wahai yang diutus kepada kami jita bil amril muta engkau datang membawa urusan yang ditaati. Ya, nah tidak ada satupun rumah ya yang diriwayatkan oleh beliau kecuali penghuninya memegang tali untanya agar beliau tinggal di rumahnya. Jadi semua ingin menjamu, ingin menyambut Rasul SAW. Ya, tapi Rasul mengatakan biar berilah jalan ya kepada unta ini karena ia adalah unta yang sudah diperintah. Fainah makmuroh. Jadi maksudnya biarkan unta ini yang menentukan. Karena kalau Rasul langsung menentukan itu kan yang lain bisa iri gitu. Ya, tapi supaya tidak iri ya apa namanya maka oleh unta itu dan unta itu sudah diperintah oleh Allah. Di mana unta itu berhenti ya menderum ya duduk gitu ya. Disitulah akan dibangun ya akan dibangun apa Masjid Nabawi. Ya. Unta itu terus berjalan hingga ia menderum di suatu tempat yang kemudian tempat itu dibangun Masjid Nabawi dan rumah beliau di sampingnya. Namanya ini dikatakan kan di dalam bait tadi summa banal masjidah fi Quba apa summa bana min haulihi masakinahu. Beliau membangun di sekeliling Masjid Nabawi itu rumah-rumah beliau. Nah, tentu Masjid Nabawi dulu. Ya, jadi Rasul tidak mendahulukan rumah beliau enggak, masjid dulu. Nah, selama pembangunan masjid itu, ya beliau tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansori yang merupakan rumah terdekat dengan masjid. Tempat itu berada di kampung Bani An-Najjar yang masih terhitung paman-paman beliau, yaitu saudara-saudara ibu beliau. Karena ibu beliau ya Aminah kan berasal dari sana.
kampung Bani An-Najjar. Ini juga ada kisah tersendiri bersama dengan Abu Ayyub Al-Ansari. Ya, awalnya Abu Ayyub itu tidak mau Rasul dibawa gitu ya, karena merasa sungkan masa Rasul dibawa dia di atas. Jadi Abu Ayyub kan ada 2 tingkat itu rumahnya. Ya, awalnya Abu Ayyub itu meminta agar Rasul itu di atas. Tapi Rasul menolak. Kenapa? Karena Rasul akan banyak tamu. Ya, kalau di atas repot. Jadi Rasul tetap memilih di bawah. Ya, nah pada saat itulah Abu Ayyub itu sangat hati-hati berjalan gitu ya, karena khawatir ada sesuatu yang jatuh kena Rasul gitu. Kalau misalnya berjalan dan karena kan tidak seperti sekarang ya, pakai kayu, pakai apa namanya, sehingga khawatir ada yang jatuh mengenai Rasul gitu. Ketika berjalan itu sangat pelan gitu Abu Ayyub Al-Ansari. Ya. Dan sangat dia menjamu Rasul ya. Menyediakan makanan, minuman, sebagainya. Nah, selang beberapa hari keluarga beliau, diantaranya istri beliau itu Sauda ya, kedua putri beliau Fatimah dan Ummu Kulsum. Ya, sedangkan Zainab masih tinggal bersama suaminya Abul As. Ia baru hijrah setelah perang Badar karena Abul As pada saat itu masih kafir ya. Walaupun nanti akan masuk Islam. Lalu Usama bin Zaid ya, jadi memang keluarga Rasul itu belakangan gitu dalam berhijrah itu. Jadi setelah kaum muslimin para sahabat hijrah ya, itu yang belakangan itu Rasul keluarganya dan Abu Bakar dan keluarganya. Ya, jadi kemudian ini menyusul keluarga Rasul SAW. Termasuk kan Usama bin Zaid ini anak dari Zaid bin Harisah ya, apa namanya, mantan apa budak yang dimerdekakan oleh Rasulullah gitu ya, dan istrinya Khadijah. Ummu Aiman ya, ibu susu Rasul ya, dan seluruh keluarga Abu Bakar Siddiq termasuk Aisyah tiba di Madinah. Nah, pada masa awal ya mereka belum beradaptasi ya dengan cuaca ya Madinah yang berbeda tentu dari Mekah, sehingga mereka mengalami demam. Ya, untuk itulah Rasul berdoa, ya Allah buatlah kami mencintai Madinah ini seperti mencintai Mekah atau bahkan lebih banyak lagi. Sebarkanlah kesehatan di Madinah, berkahilah ukuran dan timbangannya. Ya, apa namanya? Ukuran dan timbangannya, singkirkanlah sakit demamnya dan jadikanlah ia di Juhfah. Dan setelah itu mereka pun disembuhkan dari demam. Nah, selama di tahun 1 Hijriah ini ada beberapa hal yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yang bisa disimpulkan ya. Kalau di buku saya itu kan memang dijelaskan setiap tahun ya, tahun Hijriah tahun 1 disimpulkan dulu apa saja peristiwanya. Ya, nah baru nanti dibahas secara ringkas, lalu ada lebih dirinci apa yang mesti dirinci. Itu ya. Nanti kan dari tahun 2 itu dibagi ya, ada peperangan apa saja yang terjadi, kemudian peristiwa yang lain. Termasuk juga nanti ada syariat apa yang diturunkan. Nah, secara ringkas di tahun 1 Hijriah itu kan ada berapa? Ada 6 ya. Yang pertama hijrah ke Madinah tadi itu ya. Kemudian membangun Masjid Nabawi ya, syariat azan, iqamah dan khutbah Jumat. Yang ketiga mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansor. Yang keempat membuat piagam Madinah ya. Yang kelima ada izin untuk berperang, dan yang keenam pengiriman beberapa syariah.
Jadi ada 6 peristiwa di tahun 1 Hijriah. Nah, hijrah ke Madinah ya sudah kita bahas. Lalu kemudian membangun Masjid Nabawi. Nah, yang membangun Masjid Nabawi adalah apa namanya, Rasulullah terjun langsung ya dalam pembangunan ya dengan para sahabat ya, dan beliau juga apa memindahkan bata bebatuan ya sambil memotivasi itu Allahumma la aisha illa aisha la aisyul akhirah faghfiril ansor wal muhajir. Ya, ya Allah, tidak ada kehidupan selain kehidupan akhirat. Ya, maksudnya kehidupan yang sebenarnya itu di akhirat. Maka ampunilah orang-orang Ansor dan Muhajirin. Ya, ini juga kan penamaannya menarik ya, orang-orang yang dari Mekah datang ke Madinah itu disebut Muhajirin karena memang itulah amal mulia mereka, yaitu hijrah. Hijrah itu kan amalan yang mulia bahkan butuh perjuangan. Ya, jadi ini amalan istimewa hijrah itu karena butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Ya harus dikorbankan harta yang tadinya mereka itu sudah banyak harta di Mekah. Ketika hijrah itu harus ditinggalkan, bahkan ditinggalkan semuanya ya. Mereka hanya membawa tangan kosong ya, hanya baju di badan. Maka mereka diberi nama, diberi gelar dengan amal mulia mereka yaitu hijrah muhajirin. Begitu juga Ansor. Amal mulia mereka itu menolong, memberikan pertolongan pada orang-orang yang berhijrah itu, maka disebutlah Ansor. Ya, jadi memang di sini Rasul memberi semangat ya di dalam bekerja. Nah, Masjid Nabawi itu ya awal mulanya ya ketika dibangun ya di sini saya sebut bentuknya. Bentuk Masjid Nabawi di tempat menderumnya unta itu ya dengan menetapkan arah kiblat saat itu masih menghadap ke Baitul Maqdis. Nah, nanti setelah apa namanya di tahun kedua ya nanti ya di tahun kedua Hijriah itu mulai berpindahan kiblat. Dua pinggiran pintunya dibuat terlebih dahulu dari batu. Dindingnya dari batu bata yang disusun dengan lumpur panah, lumpur tanah. Atapnya dari daun kurma, tiangnya dari batang pohon, ya. Lantainya dibuat menghampar dari pasir dan kerikil-kerikil kecil. Pintunya ada 3. Ya, panjang bangunannya ke arah kiblat ya hingga ke ujungnya ada 100 hasta dan lebarnya juga hampir sama. 100 hasta, hasta itu kan dari ujung jari sampai sikut itu hasta. Jadi kalau 100 hasta itu ya sekitar 50 meter karena 2 hasta itu sekitar 1 meter. Jadi memang panjang dan lebar itu 50 meter pada saat dibangun ya. Kalau sekarang kan sudah mengalami perluasan ya, sangat luas. Nah, adapun kondisinya kurang lebih 3 hasta. Di sisinya kemudian dibangun kamar-kamar. Nah, inilah yang disebut Al-Hujurat. Ya. Makanya jadi nama surat Al-Hujurat. Maksudnya kamar-kamar karena memang petak-petak gitu kamar ya. Rumah Rasul itu tidak besar. Nah, setelah selesai pembangunan masjid, nah beliau pindah. Setelah selesai pembangunan rumah beliau di samping itu, maka beliau pindah ke situ. Nah, di situ kan berarti beliau ketika hijrah ke Madinah itu memiliki istri yaitu berarti Saudah ya, kemudian Aisyah. Ya, adapun yang lainnya kan belum ya, belum menikah. Nah, di sini sedikit dibahas fungsi masjid ya, ada 5. Pertama melaksanakan sholat. Nah, tentu tidak hanya sholat saja ya. Yang kedua madrasah tempat belajar para sahabat dari Rasulullah. Karena Rasul itu nanti mengajar banyaknya di masjid. Ya selain tentu di berbagai tempat ya dalam momen-momen
tertentu ya beliau memberi pengajaran ketika dalam perjalanan dan sebagainya. Nah, tapi tempat utamanya Rasul mengajar sahabat itu di masjid. Balai pertemuan yang dapat mempersatukan antar kabilah, lalu tempat mengatur pemerintahan itu di masjid. Jadi memang pusat kegiatan masjid itu. Ya. Jadi bukan hanya ibadah ritual saja, tapi mengurusi urusan dunia gitu ya, mengatur pemerintahan itu bisa dilakukan di dalam masjid. Termasuk juga kan latihan perang gitu ya, latihan memanah dan sebagainya. Nah, termasuk yang kelima, tempat tinggal bagi para muhajirin yang miskin, yang tidak memiliki harta, kerabat, dan masih bujana. Nah, inilah nanti yang dikenal dengan ashabus sufah itu. Sufah itu ya itu tadi yang apa namanya, khususnya setelah perpindahan kiblat. Kan waktu ke Baitul Maqdis, yang ada atap itu kan sebenarnya yang bagian depannya aja. Ya, yang sebenarnya di buku saya ada gambarnya ya. Ada gambarnya di sini. Jadi yang pakai atap itu bagian depan masjid untuk apa namanya saf awal gitu ya. Nah, ketika terjadi perpindahan kiblat, ya arah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, otomatis kan berbalik 180 derajat. Iya. Nah, berarti yang tadinya di depan kan jadi belakang. Ya, dan imamnya pindah gitu ya. Nah, maka karena berbalik ya kemudian dibangun lagi atap-atap di depannya. Nah, sedangkan yang atap yang sebelumnya itu tidak dibongkar, dibiarkan. Nah, itulah yang kemudian menjadi tempat tinggal para ashabus sufa itu di situ. Yang ada atapnya itu. Ya, di situ disyariatkan ya azan dan iqamat. Ya, ini ada kisahnya tersendiri ya. Melalui mimpi ya, mimpi sahabat yang kemudian dibenarkan oleh Nabi ya. Awalnya kan ada apa mengusulkan pakai lonceng ya ditolak Rasul ya, karena menyerupai orang Nasrani. Mengusulkan pakai trompet ya seperti orang Yahudi. Ya dinyalakan api ya seperti orang Majusi. Nah, sampai Abdullah bin Zaid bin Abdi Robbi menyampaikan mimpinya ya bahwa ada seorang lelaki yang mengajarkan kepadanya lafaz azan dan iqamah. Ya, beliau mengatakan bahwa itu mimpi yang benar. Maka diberlakukanlah azan untuk memberitahukan waktu sholat fardu. Nah, dalam riwayat lain disebutkan bahwa Umar bin Khattab juga mengusulkan agar seorang mengumandangkan seruan untuk sholat, maka beliau menyuruh Bilal untuk mengumandangkan azan. Ya, nah kemudian mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor. Nah, ini kan tidak mudah ya. Bagaimana ya mereka bisa kuat persaudaraannya. Nah, awalnya mempersaudarakan ini maksudnya adalah agar bisa menanggung ya, menanggung kehidupan ya. Jadi dipasangkan satu persatu si ini dengan si ini. Jadi maksudnya agar orang Ansor itu menanggung satu orang dari Muhajirin, satu orang Ansor menanggung hidup. Jadi dibantu gitu ya soal makannya, soal apanya. Karena tadi mereka hijrah itu nggak bawa apa-apa, ya nggak bawa apa-apa. Nah inilah kemuliaan mereka maka disebut Ansor itu ya betul-betul menolong gitu, ya betul-betul menolong. Ya hampir kan awal mulanya itu karena saking kuatnya gitu ya persaudaraan mereka itu hampir saling mewarisi. Tapi kemudian digugurkan ya dengan turun surat Al-Anfal ayat 75 saat perang Badar ya. Jadi eh, apa namanya ya tidak mewarisi ya, tapi hanya persaudaraan Islam saja. Ya, adapun yang menjadi ahli waris ya sudah ditentukan ya nanti dengan turunnya ayat-ayat tentang waris.
Nah, di antara ujian ya Allah Subhanahu wa taala ya kepada mereka yang sangat kuat persaudaraannya itu di surat Al-Hasyr ayat 9. Itu kan disebutkan waladina tabawwa'ud dara wal iman min qabli apa? Min qablihim yuhibbuna man hajar ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Wa may yuqashu nafsi fa ulaika humul muflihun. Jadi orang-orang yang telah lebih dulu menempati Madinah, dari situ maksudnya Madinah. Wal iman dan telah lebih dulu iman maksudnya sebelum orang muhajirin datang ke Madinah. Artinya sebelum orang muhajirin datang ke Madinah, orang-orang Madinah sudah beriman lebih dulu. Itu makna waladina tabauddar wal iman min qabli. Yuhibuna man, mereka mencintai orang-orang yang berhijrah. Wala yajiduna fi sudurihim hajah. Mereka tidak punya rasa butuh terhadap apa yang mereka berikan itu, jadi tanpa ada ganjalan secara leluasa saja begitu mereka memberikan tanpa merasa apa namanya rugi atau bagaimana ya. Bahkan mereka itu yuk siruna isar. Nah ini ya puncak tertinggi isar, jadi mendahulukan orang lain dari dalam urusan dunia ya, bukan dalam urusan ibadah ya. Kalau dalam ibadah nggak boleh, kita harus berlomba-lomba. Tapi kalau dalam urusan dunia ya kebutuhan, nah itu lebih mendahulukan orang lain dulu. Ya saya menanti gitu ya. Nah berkaitan dengan isar itu ada beberapa kisah ya yang merupakan asbabun nuzul dari ayat tersebut. Ada kisah Abdurrahman bin Auf di dalam Sahih Bukhari ya diceritakan. Nah tadi ya ketika dipersaudarakan itu, nah Abdurrahman bin Auf itu dipersaudarakan dengan seorang Ansor yang bernama Sa'ad bin Robi. Nah, Sa'ad berkata kepada Abdurrahman, sesungguhnya aku adalah orang yang paling banyak harta di kalangan Ansor. Ambillah separuh hartaku, yaitu menjadi dua. Aku juga mempunyai dua istri. Maka lihatlah mana yang kau pilih, agar aku bisa menceraikannya jika masa iddahnya sudah habis, maka nikahilah dia. Sampai seperti itu. Ya, jadi ingin dibagi dua hartanya, bahkan istri sekalipun gitu ya. Tapi kemudian Abdurrahman menolak. Abdurrahman bin Auf menolak. Ya, dia mengatakan semoga Allah memberkahi dalam keluarga, memberkahimu dalam keluarga dan hartamu. Ya, lebih baik tunjukkan dullani ala suq, ya di mana pasar kalian. Nah, inilah ya Abdurrahman bin Auf itu kan orang yang sangat pandai sekali dalam berbisnis. Ibaratnya tangannya di mana saya diletakkan tuh jadi emas gitu. Ya, makanya kan dia meninggalkan semua harta ya, di Mekah itu ketika hijrah, tapi ketika datang ke Madinah, tunjukkan aja di mana pasar. Datang ke pasar, dia pakai strategi dan sebagainya. Ya, awalnya minjem dulu gitu ya, lalu dan seterusnya sampai tidak berapa lama itu langsung sudah jadi kaya lagi. Abdurrahman bin Auf gitu. Ya, lalu dia juga menikah ya, di Madinah itu. Lalu ada kisah yang ingin membagi tanah. Yang diriwayatkan oleh Ibnu Munzir dari Yazid Al-Asam. Ya, jadi ada orang-orang Ansor mengatakan, wahai Rasulullah, bagilah tanah kami menjadi dua bagian untuk orang-orang Muhajirin. Tapi beliau menjawab, tidak perlu, tapi cukuplah kalian memberikan bahan makanan pokok saja, dan kalian bekerja sama dengan mereka dalam memanen buahnya, sedangkan tanahnya adalah tanah milik kalian. Mereka berkata, kami ridho, maka Allah menurunkan ayat tersebut. Nah, jadi ini ya. Nah, kemudian juga ada kisah memberi makan dalam keadaan susah ya. Jadi ada seorang Ansor yang dia cuman memiliki satu jatah makanan, nah, itu pun untuk anaknya kan. Lalu ada dari Muhajir ini yang kelaparan yang belum makan. Ya Rasulullah SAW kan
menawarkan kepada para sahabat. Awalnya ya tentu Rasul eh, menanyakan dulu kepada istri beliau apakah ada makanan atau ini, ternyata Rasul pun tidak ada Hmm. di istri-istri beliau itu juga. Nah, lalu bersabda, adakah orang yang mau menjamunya malam ini? Semoga Allah merahmatinya. Nah, maka berdirilah seorang laki dari Ansor. Ya, nah, sedangkan orang ini juga hanya punya satu jatah makanan. Ya, kata istrinya itu, demi Allah, aku tidak punya apa-apa selain jatah makan untuk anak-anak. Ia berkata, apabila anak-anak menginginkan makan malam, ya, maka tidurkanlah mereka. Dan datanglah engkau padaku untuk mematikan lampu dan kita menahan perut-perut kita malam ini, maka istrinya melakukannya. Hmm. Jadi pada saat makan itu dimatikan lampunya supaya eh, tamunya itu tidak melihat, karena kan dia nggak enak kalau melihat dia sendiri makan Hmm. dan rumahnya tidak. Jadi seakan-akan ikut makan gitu, padahal tidak di malam hari itu. Ya. Nah, kemudian lelaki itu keesokan harinya datang kepada Rasulullah, maka Rasul bersabda, sungguh Allah kagum atau tertawa terhadap Fulan bin Fulan, maka Allah menurunkan ayat tersebut. Jadi kagum ya, senang ya Allah Subhanahu wa taala Hmm. kepada orang tersebut. Ya, artinya dia mau memberi walaupun dia dalam keadaan susah. Inilah yang disebut yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khosroso. Ada juga kisah kepala kambing ya, itu yang berputar di 7 rumah kembali lagi ke orang pertama. Jadi saking memprioritaskan yang lain. Ya, di saat itulah juga ada hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah untuk mempererat tali persaudaraan. Ya misalnya hadis yang ya Yohanes ya Abdus Salam wa Timutoa Hmm. siapa wasirul arham ya wa wasolo bilaili wan nasuniyam, tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Ya, seorang muslim adalah orang yang muslim lainnya selamat dari gangguan lidah dan tangannya. Tidak sempurna iman seorang ya sampai ia mencintai saudara seperti mencintai dirinya sendiri. Jadi hadis-hadis tentang bersaudara itu disampaikan pada saat ini ya, di tahun 1 Hijriah itu. Nah, kemudian yang berikutnya membuat piagam Madinah, artinya perjanjian. Ya, nah inilah ya perjanjian Islam baik bersama kaum muslimin ya ataupun nanti perjanjian dengan pihak Yahudi. Nah, di dalam perjanjian dengan sesama kaum muslimin juga dibuat ya eh, khususnya kan di kalangan Ansor itu kan sebetulnya mereka ada dua kabilah besar yang dulunya saling bermusuhan ya musuh buyutan. Jadi selalu bermusuhan itu kaum Aus dan Khazraj. Ya itu dilebur ya dengan mereka masuk Islam itu menjadi orang-orang Ansor disatukan. Ya, nah maka dengan perjanjian atau perjanjian ini untuk mengokohkan di antara sama Muslim, ya ada butir-butirnya di sini ada 16 poin. Ya, yang pertama itu mereka adalah umat yang satu di luar golongan yang lain, punya kekhususan ya kaum Muslimin ini. Ya, Muhajirin dari Quraisy dengan adat kebiasaan yang berlaku di antara mereka harus saling kerjasama dalam menerima atau membayar suatu tebusan. Semua orang mukmin harus menebus orang yang ditawan dengan cara yang ma'ruf dan adil. Setiap kabilah dari Ansor dengan adat kebiasaan mereka yang berlaku di kalangan mereka harus menebus tawanan mereka sendiri, dan setiap golongan di antara orang-orang mukmin harus menebus tawanan dengan cara yang ma'ruf dan adil. Ini saling membantu gitu ya. Orang-orang mukmin tidak boleh meninggalkan seorang yang menanggung beban hidup di antara sama mereka dan memberinya dengan cara yang ma'ruf
dalam membayar tebusan atau membebaskan tawanan. Jadi ya, di sinilah butir perjanjian untuk saling menanggung gitu ya antara para sahabat itu menanggung hidupnya. Orang-orang mukmin yang bertakwa harus melawan orang yang berbuat zalim, berbuat jahat dan kerusakan di antara mereka sendiri. Secara bersama-sama mereka harus melawan orang seperti itu meskipun dia anak seorang di antara mereka sendiri. Seorang mukmin tidak boleh membunuh orang mukmin lainnya karena membela orang kafir. Seorang mukmin tidak boleh membantu orang kafir dengan mengabaikan mukmin lainnya. Ya, jaminan Allah adalah satu, orang yang paling lemah di antara mereka pun berhak mendapat perlindungan. Jadi betul-betul ingin menegakkan keadilan. Ya, ada kerjasama, keadilan. Ya. Jika ada orang Yahudi yang mengikuti kita, maka mereka berhak mendapat pertolongan dan bersamaan hak, tidak boleh dizolimi dan terlantarkan. Nah, ini kan bentuk toleransi ya dalam Islam itu luar biasa. Kenapa kemudian orang Yahudi diusir ya? Karena mereka melanggar, ya melanggar perjanjian, membuat kerusakan, gitu ya, menzolimi. Perdamaian yang dilakukan orang-orang mukmin harus satu. Seorang mukmin tidak boleh mengadakan perdamaian sendiri dengan selain mukmin dalam suatu perangan jalan Allah. Mereka harus sama dan adil. Sebagian orang mukmin harus menampung orang muslim lainnya sehingga darah mereka terlindungi di jalan Allah. Orang musyrik tidak boleh melindungi harta orang Quraisy dan tidak boleh merintangi orang mukmin. Ini kan sebagai imbalan ya, sebagai balasan ya bagi orang-orang kafir yang sangat keras permusuhan mereka. Bahkan kan ketika Rasul dan kaum muslimin hijrah ke Madinah itu ya mereka akan terus untuk menyerang. Maka setelah itu kan terjadilah banyak perang itu. Makanya aja dalam dalam butir perjanjian ini orang musyrik tidak boleh melindungi harta orang Quraisy dan tidak boleh merintangi orang mukmin. Siapapun yang membunuh orang mukmin yang tidak bersalah, maka dia harus mendapat hukuman yang setimpal kecuali wali orang yang terbunuh merelakannya. Semua orang mukmin harus bangkit untuk membela dan tidak boleh diam saja. Orang mukmin tidak boleh membantu dan menampung orang yang jahat. Siapa yang melakukannya maka dia berhak mendapat laknat Allah dan kemurkaannya pada hari kiamat dan tidak ada tebusan yang bisa diterima. Perkara apapun yang kalian perselisihkan harus dikembalikan kepada Allah dan Nabi Muhammad. Jadi jelas ya butir-butir perjanjian. Nah lalu juga beliau mengadakan perjanjian dengan orang-orang Yahudi, muahadah ma'al Yahud. Nah, di Madinah itu ada 3 kabilah Yahudi besar itu Bani Qainuqa, Bani Nadir dan Bani Quraisyah. Ya, nah beliau menawarkan perjanjian damai dengan mereka yang merupakan tetangga di Madinah. Nah, mereka menerimanya. Jadi sebenarnya mereka sepakat dengan perjanjian itu, tapi kemudian mereka melanggar sehingga satu persatu tuh diusir 3 kabilah itu ya, kabilah Bani Qainuqa itu tahun 2 jadi ya. Kemudian Bani Nadir tahun 4 ya, berlalu Bani Quraisyah tahun 5. Ya, isi perjanjiannya ada 12 butir ya. Orang-orang Yahudi di Bani Auf adalah satu umat dengan orang mukmin. Bagi orang Yahudi ada agama mereka dan bagi orang Muslim agama mereka. Termasuk pengikut mereka dan diri mereka sendiri. Hal ini juga berlaku bagi orang Yahudi selain Bani Auf. Orang Yahudi berkewajiban menanggung nafkah mereka sendiri, begitu pula orang-orang Muslim. Mereka harus bahu-membahu dalam menghadapi musuh yang hendak membatalkan piagam perjanjian ini. Mereka harus saling menasihati, berbuat bijak dan tidak boleh berbuat jahat, tidak boleh berbuat jahat terhadap seorang yang sudah terikat dengan perjanjian ini. Wajib membantu orang-orang yang dizolimi. Jadi kalau urusan hidup masing-masing menanggung gitu ya, hidup masing-masing Yahudi. Tapi kalau dalam soal untuk melawan kezaliman, gitu ya, nah itu harus bareng-bareng. Nah, wajib membantu orang Yahudi harus berjalan seiringan dengan orang Muslim selagi mereka terjun dalam kancah peperangan. Yatsrib adalah kota yang dianggap suci ya oleh setiap orang yang mengikuti perjanjian ini.
Jika terjadi sesuatu ataupun perselisihan di antara orang-orang yang mengakui perjanjian ini yang dikhawatirkan akan menimbulkan kerusakan, maka tempat kembalinya adalah Allah dan Rasulnya. Nah ini jadi walaupun perjanjian dengan pihak orang kafir tetap harus dikembalikan kepada Allah dan Rasul. Hmm. Ya karena hukum Allah dan Rasul itulah hukum yang paling adil Hmm. bagi semua, bukan hanya orang Muslim saja. Hmm. Ya jadi orang Muslim ini harus punya prinsip seperti ini ya. Ketika apa namanya ya harus ditinggikan gitu agama Allah itu, diterapkan syariatnya. Jadi menerapkan syariat Islam itu adalah suatu kewajiban Hmm. di semua apa namanya di dalam apa negara ya. Jadi orang-orang non Muslim pun ya apa namanya ya kalau ingin mendapatkan kedamaian, keadilan gitu ya. Nah maka diterapkanlah syariat Islam. Karena tujuan syariat Islam itu justru untuk itu. Hmm. Ya kan orang-orang non Muslim pun ya mereka ingin hidup damai, ingin hidup tentram, ingin hidup apa ingin adil dan sebagainya. Ya pasti mereka akan setuju dengan tujuan. Jadi di apa namanya perlihatkan tujuannya itu. Hmm. Ya dan orang-orang apa namanya ya Muslim pun ya ketika apa dikembalikan kepada Allah dan Rasul, nah artinya justru di situ tidak ada ya celah untuk orang Muslim untuk berbuat zalim gitu. Jadi mentang-mentang misalnya orang Muslim berkuasa lalu Hmm. sekendaknya sesuai hawa nafsunya, tidak, justru dengan dikembalikan kepada Allah dan Rasul ya justru orang Muslim itu tidak semena-mena, bukan dengan hawa nafsu mereka tapi kepada aturan Allah dan Rasulnya. Hmm. Jadi kalau melihat kepada esensi seperti itu, nah orang non Muslim harusnya juga menerima gitu kan perjanjian ini. Ya orang Quraisy tidak boleh mendapat perlindungan dan tidak boleh ditolong. Nah itu sebab karena dalam posisi perang orang Quraisy itu memerangi musuh. Jadi kalau kalau sekarang ada yang melindungi, menolong, nah berarti Hmm. tidak menyetujui perjanjian ini, tidak masuk ya dalam perjanjian. Nah maka dia menjadi di pihak musuh juga. Mereka harus saling tolong menolong dalam menghadapi orang yang hendak menyerangnya. Jadi perjanjian ini tidak boleh dilanggar kecuali memang dia orang yang zalim atau jahat. Ya, jadi itu ya isi perjanjian. Nah, lalu ada izin untuk berperang ya. Karena memang orang-orang kafir itu ketika mengetahui kaum muslim hijrah ke Madinah, mereka tidak berhenti ya untuk terus menzalimi, menyerang. Ya, sampai kan ada mereka mengirim utusan itu ke ke Madinah itu untuk mengancam gitu. Bisa saja suatu waktu akan menyerang mereka secara tiba-tiba. Nah, tapi kemudian nanti di kalangan Madinah juga ada orang-orang munafik ya nanti yang Hmm. bersekongkol dengan orang-orang musyrikin. Ya, sampai kan Rasulullah meminta ya sahabat untuk menjaga beliau itu di malam hari. Ya saat itu Sa'ad bin Abi Waqqas ya bersedia menjaga beliau. Kemudian para sahabat silih bergantian menjaga malam beliau sampai turun ayat yaitu wallahu ya'simuka minan nas. Ya Al-Maidah ayat 67. Setelah itu Rasul menyuruh para sahabat agar pulang gitu ya, tidak perlu lagi dijaga. Nah, ayat apa izin untuk berperang ini dalam surat Al-Hajj ayat 39 sampai 41. Beliau mengambil dua langkah ya. Pertama membuat perjanjian damai dengan kabilah terdekat seperti Yahudi dan Juhainah. Kedua mengirimkan pasukan atau syariah ke jalur perdagangan. Kan syariah itu kan artinya Rasul mengirim utusan ya untuk operasi tertentu, tujuan tertentu. Nah, sedangkan Ghazwa itu perang yang memang
dipimpin langsung oleh Rasulullah. Hmm. Ya, atau Rasul terlibat secara langsung dalam perang tersebut. Kalau syariah itu tidak pasukan dan dipilih pemimpinnya. Hmm. Ya, nah di tahun satu itu ada tiga syariah. Syariah ke Bahar ya, Robik dan Al-Horor. Ya ini semuanya di jalur perdagangan karena ini dalam posisi perang ya orang-orang kafir Quraisy itu kan mereka melakukan perdagangan ke Syam otomatis melewati wilayah Madinah. Hmm. Nah disitulah dikirim ya, pasukan tertentu ya untuk memata-matai ya untuk mencari informasi. Ya, nah di sini dibahas tentang Ghazwa dan Syariah tadi ya, perbedaannya. Nah, berdasarkan penelahan ya terhadap kitab dan untuk utamanya memang disebutkan di dalam kitab Rohikul Matum ya yang merupakan buku apa namanya intinya yang diringkas ya dalam buku saya ini. Itu Ghazwa itu ada 27 Ghazwa. Di para ulama berbeda pendapat, tapi pendapat ini dipilih ya sebagaimana hitungan dari Ibnu Sa'ad, ya, Al-Waqidi dan Ibnu Ishaq dan As-Suhaili. Seperti juga disebutkan dalam kitab Fiqih Sirah ya Munir Qutban. Nah, sedangkan syariah itu eh, jumlahnya ada 43. Nah, para ulama berbeda pendapat tentang jumlahnya. Pendapat ini dipilih sebagai riwayat Hakim dari Qatadah sebagaimana dicantumkan dalam Sirah Nabawiyah karya Ibnu Katsir. Nah, kemudian saya di sini apa namanya menyebutkan ya apa saja ya Ghazwa ya perang yang Rasul terlibat langsung ya di dalamnya. Nah, yang besarnya kan tentu Badar Kubro ya Uhud, Hmm. perang Azab atau Khandaq. Nah, syariah ini nah saya sebutkan dari tahun per tahun, tahun 1 sampai tahun 9 itu syariah apa saja. Nah, baik buat sekalian ya, mungkin itu ya rincian syariahnya yang bisa dibaca saja. Tujuannya adalah tadi untuk mencari tahu ya tentang kepiawaian dagang itu ya yang nantinya apa namanya ketika kafilah dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan itu ke Syam itu ya nah ketika pulang itulah nanti dicegat gitu ya makanya adanya syariah-syariah ini untuk sebagai siasat ya di dalam perang dan ketika akan pulang nah dihadang lah nah maka itulah yang menjadi latar belakang terjadinya perang Badar gitu ya. Nah baik buat sekalian mungkin kita cukupkan dulu ya untuk pembahasan Siro ini. Tahun 1 Hijriah ya, insya Allah nanti dilanjutkan ke tahun-tahun berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Qul qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan mungkin nanti di grup saja ya, di apa yang bisa Hmm. ditanyakan.